sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tang, salam satu obeng, salam satu kunciring pas buat sedulurku dimanapun seluruhnya berada. Nah, untuk pembahasan kali ini saya hanya ingin berbagi sedikit cerita di mana beberapa hari yang lalu datang konsumen. Secara langsung dia memponis atau ingin diminta untuk dilakukan setting di klepnya, juga pencucian filter di bagian pom. Nah, dari dua kasus ini pemilik motor tersebut, maaf, di sini motornya adalah Beat tipe yang tipe street. Nah, dia langsung meminta setting klip dengan cuci filter. Nah, kita sebagai mekanik kan bertanya-tanya kan demikian. Nah, kenapa dia si pengguna atau si pemilik kendaraan langsung memponis atau meminta hal demikian kita lakukan? Nah, sementara dari semua hal itu adalah kita kan harus butuh pengkalibrasian. Nah kan gitu. Nah, tapi untuk kali ini pasiennya lain, justru malah dia yang lebih mengetahui kasus daripada kendaraannya ketimbang kita mekanik. Nah, sebenarnya ceritanya seperti itu. Dia datang, lalu dalam hati saya bertanya-tanya sebenarnya, bro. Nah, lalu saya minta coba bawakan kendaraannya, saya tes kendaraannya langsung, saya bawa. Nah, pada saat ditanjakan atau pada saat pemaksaan terjadi timbul suara atau bunyi di bagian CVT. Bunyinya kerek demikian. Nah, seperti kalau gampang-gampangannya di motor karbu seperti banting klip gitu ya kira-kira. Nah, lalu saya menganalisa sebab daripada sumber itu dia meminta setting klep. Nah, untuk pencucian filter saya tidak tahu kenapa dia meminta cuci filter. Setelah saya kembali test drive, lalu saya tanya, sampean minta dicucikan filternya emang ada masalah apa? Lalu dia menjawab, kalau pada saat pagi hari ini motor memang hidupnya enak, tapi kalau sebelum mesinnya panas itu belum mau digas. Nah, kalaupun digas itu berbet gitu ya. Nah, kalau sudah panas baru normal kembali. Nah, itulah alasan kenapa dia minta cuci filternya. Nah, di sini kita harus ambil satu pengalaman dari kasus ini. Nah, setelah dianalisa lagi, ternyata yang penyebab bunyi suara krek pada tanjakan atau pada saat pemaksaan atau pada saat bukan torsinya lagi, ternyata bukan di bagian klipnya, tapi tadinya dia minta setting klip kan demikian. Nah, untuk berikut untuk kasus di pagi hari, bahasanya itu mesin sebelum mesinnya panas berebet. Nah, itu pun ternyata kasusnya bukan pada filternya yang kotor, sumbat, ataupun pomnya yang sudah melemah. Kalau misal kasus pom atau filter itu lemah, dia hidup memang bisa, digas memang berebet, tapi tidak ada pengaruhnya pada saat mesin dingin. Nah, ini kan kalau mesinnya panas dia kan normal. Nah, ternyata di bagian situ adalah yang bermasalah. Setelah dilakukan analisa, ternyata di bagian sensor IACP-nya atau intake air control valve. Nah, untuk yang memang dimana tugasnya untuk mengatur suhu pada saat dingin. Nah, jadi untuk kenapa dia minta setting klepnya, karena timbul suara juga bukan pada klepnya, ternyata pada rulernya yang sudah mengalami keausan. Rumah ruler itu memang hal yang sering terjadi atau bisa dikata memang penyakitnya motor bebek matic, khususnya Honda Beat ya, khusus Honda Beat.
Nah, apabila kalau udah dilakukan pergantian, nah itu udah ya memang penyakitnya lah gitu. Nah, jadi kita ambil dari kita ambil pelajaran dari satu kasus ini. Ingat ya bro, sedangkan kami mekanik aja kalau mau melakukan suatu diagnosa itu penuh pengkalibrasian secara teknik yang mendasar. Tidak langsung kami memponis itu, ini diperiksa dulu betul-betul apa kasus dari motor tersebut, kan demikian. Nah, jadi untuk para kamu pengguna atau pemilik, kalau datang ke bengkel itu jangan langsung memponis hal demikian. Atau baik itu Anda dapat saran dari kawan mekanik Anda ataupun dari ahlinya memberitahukan Anda bahwa kasusnya adalah itu, mintakan langsung settingkan aja ke bengkel, itu sangat tidak berlaku karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif kemudian. Nah, kalau misal saya ambil secara profesional, pas dia datang minta setting klep dengan cuci filter, kalau itu saya lakukan keduanya, ternyata kan kasusnya nggak kelar juga. Nah, nanti kan malah kita disalahin, loh ini aku udah setting klep kok masih bunyi di tanjakan, kan itu. Lah ini aku udah cucikan filternya kok masih berebet kalau mesin masih dingin, kan demikian. Nah, orang kasusnya bukan itu kok yang dibenahi, ya nggak bisa. Ya istilahnya gampang-gampangnya gini, misalnya yang bocor itu roda depan, ban depan, tapi yang ditempel ban belakang, kan demikian. Nah seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita ambil pengalaman dari dari hal yang demikian. Saya ulangi, bagi kamu pengguna atau pemilik, mau Anda dapat saran dari manapun atau ada kawan Anda yang mekanik atau saudara, kalau sudah memasuki area bengkel itu harus sama-sama dikalibrasi. Ada baiknya tanyakan dulu apa keluhan Anda, tanyakan, nanti biar sama-sama dikalibrasi, dianalisa, didiagnosis sama mekaniknya. Nah, jadi kita ambil pengalaman, karena sering sudah terjadi hal-hal yang demikian, langsung dia memponis itu ini, ternyata kita lakukan cek, ternyata bukan itu, kan demikian. Sekali lagi saya ulangi, kami mekanik aja setiap melakukan analisa itu butuh pengkalibrasian yang sangat tinggi dengan secara teknik yang mendasar, tidak langsung digror-gror gitu ya bro. Nah, tidak langsung. Jadi khusus buat pengguna dan pembenah, mari saling-saling antar kerjasamanya. Untuk kali ini saya kata sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.